Halo Tribuners, hari ini kita bakalan jalan-jalan dan juga mengulik lengkap tentang perpustakaan Provinsi Daerah Lampung. Nah, sekarang kita udah ada di bagian registrasi, di mana di sini itu buat teman-teman atau Tribuners yang mau jadi anggota itu bisa langsung ke bagian tempat pendaftaran. Dan di sini teman-teman dari Tribuners juga bisa membuat kartu keanggotaan itu secara gratis gitu. Nah, terus sekarang kita bakalan menjelajahi ruangan-ruangan yang ada di sini. Karena ternyata emang di perpustakaan daerah Provinsi Lampung ini nggak cuma ada buku aja, tetapi juga banyak fasilitas-fasilitas lain yang ditawarkan gitu. Nah, sekarang kita ada di depan ruang baca umum. Nah, jadi Tribuners, kalau di ruang baca umum ini jadi tempat sirkulasi atau tempat baca buku utama gitu. Karena di dalamnya juga emang ada banyak buku yang bisa dibaca. Nah, sekarang kita langsung aja tanya sama Ibu Pustakawan dari Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, Ibu Nela. Halo Ibu. Halo, selamat siang. Siang ya? Iya, siang Bu. Ibu Nela bisa diceritain nggak sih Bu jumlah koleksi buku yang ada di ruang baca umum ini jumlahnya ada berapa? Kalau jumlah kurang lebih ya, kalau tepatnya kayak gitu. Kurang lebih sekitar 70.000 70.000 judul. judul, 70.000 judul, sekitar 160.000 eksemplar. Gitu. Oke. Terus kalau untuk klasifikasinya atau section-section yang ada di ruang baca ini ada apa aja Bu? Itu seluruh disiplin ilmu ada di perpustakaan, dari golongan klasifikasi 00 sampai dengan 900. Jadi semua disiplin ilmu yang ada di dunia dibagi 10 kelompok besar klasifikasi, dan klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi DDC, Dewey Decimal Classification. Jadi kita untuk karya umum kelas 00 ada 100 untuk psikologi dan filsafat, 200 untuk agama, 300 untuk ilmu sosial, 400 untuk bahasa, 500 untuk ilmu-ilmu murni, 600 untuk ilmu terapan dan teknologi, 700 untuk olahraga dan kesenian, 800 untuk kesusastraan termasuk di dalamnya ada fiksi, 900 untuk biografi, bibliografi, sejarah, geografi, peta dan lain sebagainya. Wah, ternyata emang lengkap banget ya dari Bonus ya. Insya Allah lengkap. Ya, Bu. Dan untuk di koleksi yang ada di sini itu selalu di-upgrade atau gimana Bu? Ya, setiap tahun perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini ada pengadaan buku. Jadi setiap tahun tentu kita membelikan buku-buku yang terbaru. Jadi nggak mungkin ketinggalan zaman Ya, Bu, ya, buku ya. di Kita sini. selalu update buku-buku dari penerbit-penerbit. Kita juga minta datanya, mana buku yang terbaru, mana yang bestseller. Kita juga selalu mengadakan yang bestseller. Ya. Wah, ternyata emang keren banget ya Tribuners. Nah, sekarang yuk kita langsung masuk aja. Kita lihat, kita intip gimana sih ruang baca di Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung ini. Yuk. Ini yang untuk sistem pencarian otak ya Bu ya? Iya. Kalau jam segini emang udah agak sedikit ya Bu? Iya.
Nah, Tribuners, seperti yang udah dijelasin sama Ibu Nela tadi, kalau di buku-buku di sini itu ada mencakup seluruh disiplin ilmu gitu. Jadi pengklasifikasiannya itu dibagi menjadi 10 dan di sini udah disistemasikan atau diklasifikasikan sesuai dengan tempatnya masing-masing gitu. Nah, kayak gini nih tempatnya. Dan emang karena ini hari Kamis gitu ya, jadi emang masih banyak juga mahasiswa yang kuliah di kampus, jadi memang pengunjungnya agak sedikit berkurang gitu atau kurang banyak dibandingkan dengan weekend seperti Sabtu Minggu, karena emang di Sabtu Minggu itu biasanya banyak mahasiswa. Nah, ternyata nggak cuma ada koleksi umum aja, di perpustakaan daerah Provinsi Lampung ini juga ada bagian ruang deposit gitu. Maksudnya ruang deposit ini adalah untuk koleksi-koleksi yang emang lokal Lampung. Jadi setiap penerbit ataupun penulis Lampung itu wajib menyetorkan salah satu karyanya di ruangan ini. Nah, sekarang kita udah bersama dengan kepala bidang dari ruang deposit. Halo Bapak. Iya, selamat siang. Iya, selamat siang. Bapak bisa diceritain nggak sih Pak ruang deposit ini gimana? Apa? Ruang deposit ini penekanan pada undang-undang sekarang sudah diturunkan. Undang-undang 13 tahun 2018 yang baru menekan pada konten lokal. Nah, itulah kita yang termasuk yang buku-buku ada yang dari kita buat buku, kita serahkan dua nama karya cipta karya itu kan. Nah, satu persoalan lagi kita ini sebetulnya saya sudah MOU mau MOU sama Tribun sendiri nggak jadi, karena kita tuh buat koran Tribun nggak ada, lampu pos ada, tapi kita tetap untuk apabila terjadi kos mayor itu ada arsip di sini. Nah, itu termasuk konten lokal, itu korannya itu Tribun. Sayang kalau nggak dijadikan selama 1 tahun. Nah, itu masukan itu dari kita ya kan. Dan sangat baik sekali di sini, adinda di sini. Nah, ini dia termasuk yang konten lokal itu sedikit, kain, batik, ini dibanding yang lain itu banyak dari kabupaten, khusus dari Lampung, gitu kan. Kalau di total ini jumlah koleksinya ada berapa Pak? Ini total kita ini kurang lebih hampir 5.000-an lah. 5.000-an ya Pak? Iya kan, termasuk ada skripsi, tapi skripsi enggak lagi. Ini kan termasuk konten lokal, skripsi. Sekarang kan udah melalui internet ini. Nah, ini persoalan kita. Nah, termasuk di sini ada yang hasil karya dari Wagub, Gubernur, Sarudin, ada semua di sini kita itu. Tapi sayang Tribun, saya pernah ke sana, tapi ya namanya pimpinan itu kerjaan saya baru tahu kalau di Tribun jam 3 subuh baru buka kerja. Sementara kita mau pengen tuh supaya bisa enak, tapi pemimpinan di sana itu jam 3 subuh rapatnya ya kan, ketemu online. Iya. Ya itu persoalan, tapi nggak apa-apa buat kita, dengan tujuan dengan kita selama setahun kalau Tribun terjadi Pusmayar, kita kalau di sana terjadi Pusmayar kebakaran, kita punya arsip Gitu ya Pak. Nah, dan itu arsipnya itu untuk setiap hari atau gimana Pak? ya setiap hari kita kumpulin, sebelum kita jilid misalnya Januari, Februari sampai setahun, tahun 2019 kita jilid. Nah itu yang disebut konten lokal. Nah, kira itu aja masukan dari saya ya kan. Iya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah sekarang Anda sudah sini, pasti sudah ada masukan dari kita juga gitu. Dan kita juga nggak akan lama kan akan terbentuk. Benar, sekarang kita ada di bagian Puspa atau Pusat Pengembangan Iptek gitu, yang ada di perpustakaan daerah Provinsi Lampung. Nah, seperti yang kita udah jelasin tadi, kalau misalkan ternyata di perpustakaan ini nggak cuma ada buku, tapi juga ada alat peraga gitu untuk masyarakat itu untuk mengetahui ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita udah bersama dengan Pak Zulkifli. Ya. Bapak bisa dijelasin nggak sih Pak, ruangan Puspa ini apa? Ruangan Puspa Iptek ini ruangan tempat hasil karya anak-anak, anak siswa gitu yang masukkan ke sini, sehingga
inilah kita memotivasi para siswa lain. Oh ini berarti itu bisa berkreasi juga, kreasi menghasilkan produk-produk dalam arti untuk yang pengetahuan. Ini pembuatan alat ini kan karya anak SMK. Termasuk ini motornya karya anak SMK. Nah, jadi berarti mampu kita punya anak-anak SMK itu mampu memproduk ini gitu. Ini dipakai untuk apa, Pak? Ini benar. Tapi ya sementara bisa dioperasionalkan kalaupun ya dimodif lagi. Sementara ya bisa. Nah, modifikasi dari anak-anak dari SMK. Kalau untuk total alat peraga yang ada di sini itu ada berapa, Pak? Berapa? Woi, enggak terdata benar. Berapa Bu ini? Berapa jumlah alat peraga gitu? Ini ada alat peraga juga. Kalau di jumlahnya saya ini mau dihitung dulu jumlahnya berapa ya, Mel? Bisa dihitung dulu ini semua itu alatnya seperti yang dari pusat, ada yang dari yang karya lokal gitu ya, Pak, lokal, ya? karya kita sendiri, anak SMK gitu. Terus ini masyarakat di sini tuh bebas untuk maksudnya mengoperasikan ini atau gimana, Pak? Atau Bebas. cuma bisa lihat doang? Oh, kalau masuk sini ya untuk mereka cari pengetahuannya bebas silakan dari anak-anak ini. Tapi kalau kita harapkan juga dari rombongan seperti anak-anak SLTA, anak-anak dari SLTP, anak SD, mereka punya wawasan begini. Nah, jadi bukan hanya cerita aja, dia nih langsung melihat alatnya. Kalau yang bisa dioperasionalkan mereka bisa mencoba. Nah, Tribuners, sekarang kita bakalan ke tempat selanjutnya, yaitu di ruang audiovisual. Jadi emang di perpustakaan di sini tuh banyak banget ruangan-ruangan lainnya gitu yang bukan. Nah, sekarang kita bakalan ke tempat audiovisual. Backlight ya. Nah, sekarang kita ada di ruang XX1 mininya dari Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung. Wah. Jadi di sini Tribuners itu minimal bawa 5 orang untuk rombongan biar bisa nonton di sini. Kayak gini tempatnya. Dan di sini emang gratis banget gitu loh Tribuners. Jadi buat kalian-kalian yang emang mau nonton di sini film-film edukasi bisa langsung datang aja ke bagian ruang audiovisual. Mau kita coba hidupin? Iya boleh Pak. Kasih itu. Boleh film apa? Nah, ini ceritanya lagi mau dihidupin nih. Kita mau nonton dulu. Sekarang Tribuner udah pada tahu kan kalau ternyata di Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung itu ternyata nggak cuma buku, tapi banyak juga tempat-tempat lainnya atau fasilitasnya yang lain yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, sekarang kita udah bersama dengan Bapak Heri Yansyah selaku Kepala Bidang Pengembangan ya Pak ya? Dari perpustakaan. Oke, siap. Bapak bisa diceritain nggak sih Pak sebenarnya konsep dari Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung ini apa sih Pak? Karena kan ini di sini nggak cuma ada buku doang, tapi ada fasilitas-fasilitas lain gitu. Sebenarnya apa gitu Pak yang ingin dicapai atau konsep visi misi dari perpustakaan ini? Ya baik, jadi memang selama ini kan orang tahunya bahwa perpustakaan hanya tempat kumpulan buku-buku lah ya. Bahkan kadang-kadang buku-buku itu pun sudah kotor, kusam kan. Nah artinya tidak seperti lagi konsep dinas perpustakaan ini bahwa sifatnya mengedukasi, di mana perpustakaan itu kan salah satu ininya kan untuk menunjukkan minat baca ya. Artinya kita banyak buku-buku baik perpustakaan, baik yang untuk perguruan tinggi maupun ada bacaan untuk anak-anak sekolah dasar ya, atau SD, SMP, SMA. Kaitannya dengan pembelajaran melalui minat baca, menyembuhkan minat baca. Tentu kita mengedukasi lain bahwa bukan hanya membaca, tapi ada sisi lainnya seperti tadi kita melihat film ya. Itu anak-anak juga melihat film dalam rangka untuk mengedukasi. Kita saat melihat film itu ada nilai edukasinya dari pendidikannya. Gitu.
Jadi secara tidak langsung juga mengubah mindset dari masyarakat gitu ya. Nah Tribuners, itu tadi hasil jalan-jalan kita hari ini di perpustakaan daerah Provinsi Lampung. Jangan lupa untuk ikuti video-video yang lainnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe ya.